Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi ya dengan saya Ahim Keramat. Jadi kali ini saya berbagi tips tentang berbekam. Jadi hari ini temanya atau topiknya berbeda ya, bukan tema ayam. Bagi-bagi dikit lah tentang pengetahuan karena saya bisa-bisa lah sedikit bekam. Nah ini jadi saya sedang membekam ini salah satu botoh kandang keramat. Ini kecapean dia ya. Jadi bukan hanya ayam segi yang saya rawat, ini juga botoh-botoh di kandang saya juga saya rawat. Nah ini botoh aris. Jadi saya menggunakan alat bekam. Jadi ini tadi nanti bekamnya bekam basah ya. Nah ini cupnya. Nah ini cupnya ya. Ini cup bekam. Nah ini alat pompa. Nah ini alat pompanya. Perhatikan alat pompa bekam. Nah ini pulpen. Nah pulpen tempat untuk menusuk tadi ya, untuk menusuk kulit yang dibekam untuk mengeluarkan darah kotornya. Nah dan ini jarum sterilnya. Nah ini jarum sterilnya ya. Nah masih berbungkus, jadi nanti jarumnya dibuka, dimasukkan ke dalam bolpen. Nah ini jarumnya. Nah, adapun ini titik-titik bekamnya ini tidak sembarangan ya. Titik-titik bekamnya tidak sembarangan. Ini semuanya ada fungsi dan manfaatnya. Nah, yang pertama ini di leher, perhatikan ini yang kecil di leher. Nah, ini untuk fungsinya untuk meringankan atau mengurangi atau mengobati tekanan darah tinggi. Nah, ini sakit kepala, sering nyeri leher di sini, nanti dikeluarkan darah kotornya. Adapun yang ini, yang di tengah ini titik 1001 macam penyakit. Nah, jadi sumber penyakit kita itu di sini. Nah, nanti kita keluarkan darah kotornya. Kalau yang ini racun untuk membuang toksik pada tubuh, racun makanan, racun obat-obat kimia dan sebagainya. Jadi kiri kanan ini adalah untuk racun yang ada di dalam tubuh. Nah, dan ini ya di belikat ini, kalau ya belikat ini dua ini untuk kesehatan paru-paru terutama bagi perokok. Adapun cara pembekaman, nah, cup ini ya, cup ini kita taruh di titik-titik bekam yang sudah saya jelaskan tadi, dan kita tarik menggunakan alat penyedotnya ini ya sebanyak 3 kali, dan didiamkan dulu selama 7 menit. Nah selama 7 menit ini kita diamkan selama 7 menit, baru nanti kita lakukan proses penusukan menggunakan ballpoint. Oke, itu dulu, nanti kita lanjut ya setelah 7 menit kemudian. Oke, sudah 7 menit dibekam. Ini ya sudah saya lukai tadi. Nah, pakai menggunakan pulpen yang sudah diisi dengan jarum. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Kita buka setelah 7 menit proses pembekaman, kita buka alat bekamnya, cup bekamnya ya. Baru kita tusuk menggunakan bolpen ini dengan cara dipencet-pencet. Oke, tidak saya lihatkan ya. Takutnya nanti kena proses penyiksaan. Nah, jadi dia akan buka seperti ini. Kita taruh cup bekam lagi ya, baru kita sedot lagi sebanyak 3 kali sedotan. Ini juga sama ya, kita buka cup bekam setelah 7 menit dibekam. Untuk tarik seperti ini ya, dipencet. Oke, saya kali aja ada yang takut ya. Nah setelah dilukai menggunakan jarum, baru kita sedot lagi sebanyak 3 kali sedotan. Nah ini prosesnya ya, ini darah kotornya keluar. Nah ini racun yang ada di dalam tubuh. Semakin banyak darahnya biasanya itu semakin mungkin konsumsi banyak toksik yang ada di dalam tubuh. Nah, ini juga ya. Nah, ini pada bagian leher ini untuk meredakan sakit kepala serta tekanan darah tinggi juga ini ya. Nah ini paru-paru. Nah setelah kita tusuk menggunakan jarum dan kita sedot sebanyak 3 kali, kita diamkan lagi selama 7 menit baru dibersihkan. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Nah ini sudah selama 7 menit. Perhatikan sudah
kup bekamnya sudah terisi dengan darah-darah kotor. Nah, seperti ini, perhatikan berwarna hitam, biasanya dia kental. Nah, jadi setelah 7 menit kita buka kup bekam ini dan darahnya kita bersihkan menggunakan tisu ini ya. Baru nanti kita lap sampai bersih, dan terakhir bekas bekas bekaman luka bekam di kulit ini kita oleskan dengan minyak zaitun. Nah, terus kotorannya bisa kita taruh di tempat sampah plastik. Nah, ini darah bekas saya tadi dibekam sebelumnya ya. Jadi ingat, berbekam ini aman. Nah, ini berbekam ini aman asal apa? Satu, pertama posisinya harus tahu titik bekamnya, tidak sembarangan. Jadi ini sudah contoh beberapa titik bekam. Nanti untuk titik selanjutnya mungkin di konten saya berikutnya. Ini untuk tekanan ya, ingat ini untuk racun, maaf, ini untuk seluruh macam penyakit. Jadi tekanan, asam urat dan sebagainya di sini, pusat penyakit ini ya di sini. Ini untuk membuang toksik atau racun di dalam tubuh, kiri kanan ya. Dan ini untuk titik paru-paru, paru-paru, kesehatan paru-paru. Jadi titik-titik yang lainnya nanti di konten saya berikutnya. Nah, ingat, berbekam itu aman dan sangat banyak manfaatnya. Akan tetapi yang perlu dijaga selain titiknya harus tepat, juga kesterilan daripada alat-alat bekam tersebut. Ingat, jarum itu hanya 1 kali pakai. Ini jarum ya. Nah, perhatikan, jarum bekam itu hanya sekali pakai. Seperti ini, dicopot kepalanya ini ya. Kalau sudah digunakan 1 kali 1 orang, langsung dibuang. Terus alat bekam ini setelah selesai itu nanti dicuci sampai bersih dengan menggunakan sabun sunlight. Nah, dan sebelum dicuci direndam dulu dengan menggunakan backlin itu ya, untuk membunuh bakteri. Ada kan backlin yang bungkusan yang 1000-an itu direndam dulu selama 10-15 menit. Setelah itu baru dicuci bersih dan disabun menggunakan sabun sunlight. Nah, sabun sunlight itu ya agar lemak-lemak darah dan kotornya hilang. Setelah itu dikeringkan, baru disimpan di tempat alatnya itu. Nah, jadi oke, sampai di sini dulu ya. Untuk membersihkannya tidak bisa saya video ya, mungkin karena nanti ada yang gigi dan sebagainya ya. Dibersihkan saja dengan tisu, setelah ini baru dioleskan dengan minyak zaitun. Oke, mungkin ini saja saya berbagi kali ini, semoga bermanfaat. Mak Jos.